Cari tahu tentang pajak tonton di sini saja. Informasi perpajakan akurat dan terpercaya bersama kami. Pajak jadi lebih mudah dipahami. Ceritakan cerita dari Tangerang Timur. Halo kawan pajak, selamat datang di Cerita Tim, cerita dari Tangerang Timur. Perkenalkan, nama aku Givani Adila Iwanda. Aku dari Pegawai KPP Terutama Tangerang Timur yang akan menjadi host pada acara kali ini. Tentu saja aku nggak sendiri, aku bareng rekan aku. Halo kawan pajak, aku Adi Kuncerojati dari Kanwil DJP Banten. Senang sekali Givani saat ini bisa bergabung di Ceritang Tim episode spesial. Benar banget, jadi adikku ini kebetulan kita terbangkan jauh-jauh dari Serang ya. Nggak terbang Nggak sih, terbang ya? lewat darat aja. Lewat jalur darat. Tentu saja untuk sesuatu yang spesial, karena bintang tamunya kali ini seseorang yang spesial juga. Siapa sih Givani? Kita bisa dilihat dulu ya, kawan pajak itu udah agak terang ya. Tremor dikit, tapi excited banget hari ini. Langsung aja kita present ya. Kak Prilly Latukonsina. Seru banget ini cerita tim ya. Iya, cerita dari Tangerang Timur. Oke, terus kamu dari Serang. Aku dari Serang Kak, dari Kanwil. Mama aku dari Serang. Oh iya. Jadi kita Oh iya, ada keterikatan nggak sih luar biasa? Aku senang loh Kak, excited sumpah. Oke, udah start belum kamu? Udah, tapi nggak apa-apa karena udah akrab banget sekarang. udah akrab banget Udah kita akrab. dari satu daerah. Sobat Serang ya Kak ya. Oke, Kak Prilly, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu udah mau dateng nih ke Tampil ya. Sama-sama dong. Di tengah kesibukannya yang Betul. banget nih kita lihat dari Instagram. Iya, di tengah-tengah kesibukan Kak Prilly ini sebagai aktris, iya. Sobat sehat, betul Kak? Sobat Sloppy ya. Oh, sobat sporty benar. Iya kan, pengusaha muda juga. Tapi sekarang kesibukannya lagi sibuk apa sih Kak? Emang hidup aku tuh konsepnya malu gada ya, Iya. gitu loh. Saya menyediakan semua, Oke, melakukan semua. iya. Kesibukannya kalau sekarang, kan sekarang aku juga ada di belakang layar ya. Baru aja tayang filmnya, masih tayang di bioskop Perayaan Mati Rasa. Oke. Aku sebagai produser, jadi sibuk di production houseku sendiri, Cinemaku Pictures sebagai produser dan chief marketing officer. Oh. Jadi lagi sibuk bikin-bikin film. Kita lagi mempersiapkan film-film yang nanti mau syuting dan yang mau tayang juga. Tapi akunya sendiri sebagai aktor lagi persiapan Danur 4. Danur 4. Ya udah ditunggu kayak lebih dari udah 5 tahun ya nggak syuting horor. Termasuk nunggu nih. Iya serius. Nah, aku nonton terus Danur Nonton ya. 1, 2, 3. Harus nonton yang keempat ini sih. Oke, sip. Persiapannya lumayan panjang dan lumayan lebih berat daripada Danur-Danur sebelumnya karena ini kan udah ditunggu-tunggu ya bertahun-tahun. Jadi abis dari sini aku langsung persiapan Danur lagi. Ini biar-biar kesini demi Tangerang. Demi kawan pajak Tangtim. Pajak Taktim. Luar Di biasa. sela-sela lagi sama hantu-hantu, saya kesini dulu ya. Ada ngomong-ngomong melipir nih Givani. Sempat dengar juga Kak Prilly itu jadi duta kawan paus Indonesia di konservasi Indonesia, betul nggak sih? Betul. Boleh diceritain nggak sih? Itu Iya, jadi gimana? aku sekarang juga kerjanya di bidang lingkungan ya. Selain itu aku punya komunitas namanya Generasi Peduli Bumi. Itu untuk kita mengedukasi orang-orang soal pentingnya mengurangi sampah plastik, terus bagaimana caranya merecycle sampah di rumah, terus gimana kita harus menjaga lingkungan. Habis itu kerja sama dengan Konservasi Indonesia menjadi kawan hiu paus. Kawan hiu paus. Jadi melakukan pelatihan sama marine biologist di sana untuk pasang satelit ke sirip hiu paus. Jadi aku bisa memonitor hiu pausnya lewat handphone sebenarnya. Oh, oke. Jadi tracking gitu mereka. Dia lagi di mana? Iya, dan itu kan gunanya supaya kita bisa memonitor mereka, kita bisa menjaga mereka dan kawasan konservasinya. Oh, betul. Dari ancaman-ancaman yang ada ya Kak tentunya. Karena selain dari situ juga, kalau seandainya kita tadi bahas, kakak tuh udah sobat sporty juga, kayaknya sekarang lagi suka diving juga ya Kak ya? Benar, emang lagi diving mulu. Sebenarnya diving udah dari 3 tahun lalu sih. Gitu. Yang baru itu free dive baru ini. Tapi kalau scuba diving aku udah dari 3 tahun lalu, aku udah rescue diver. Oke. Gitu. Cek di postingan terakhir nih, aku sempat stalking kemarin. Ada kedalamannya sih 30 meter. Itu takut nggak sih Kak? Enggak sih. Oh iya. Soalnya kayak jadi itu tuh
kita trainingnya di kolam dalam. Kolam dalamnya tuh 16 meter. Jadi kalau misalnya kita mau bolak-balik tuh 30 lebih. Oh iya iya iya. Nah, cuma kalau scuba diving aku bahkan udah ke Banda Neira yang 42 meter. Raja Ampat juga nggak sih aku dengarnya? Atau Ke Papua Barat. Papua Baratnya Iya, kayak mana? itu kan juga dalam-dalam kan di sana. Waktu ke Alor juga turun tanpa alat ke 22 meter. Gitu. Berarti dari awal emang nggak pernah punya ketakutan sama laut ya? Enggak. Dari awal banget. Aku dari awal banget, dari kecil nggak pernah takut sama laut ya. Kayak ngeliat laut tuh nggak ada sense of dangers ya. Jadi kayak pengen nyemplung aja gitu. Oh, Jadi ya. pengen ngeliat ikan, mau ikannya gede atau apa, malah maunya dikejar gitu ikannya. Aku mau diving ketemu hiu malah mau ngejar. Kan kalau di Papua tuh kita banyak hiu ya, di Alor, di MLT, di Papua tuh ada black tip gitu. Itu pasti aku kejar, aku buat aku dapetin ininya footage-nya. Oh luar Karena biasa. laut itu jauh lebih tidak terdiscover ya daripada Betul. di permukaan gitu. Kayak sekarang tiba-tiba ada anglerfish Iya. permukaan. Apakah kaget tiba-tiba di sampingnya ada anglerfish? Kan Aku sih kalau ada itu aku bakal nyari footage malah. Iya, malah bakalan ngerekam kayak si Luar biasa. Iya, benar. kayak apa ya, mungkin karena suka jadi nggak ngerasa takut ya gitu. Oke. Nah, tadi kalau seandainya kita sudah berenang di kolam Anda, Iya, oke. kita naik ke atas permukaan. Oh iya. Jadi kalau seandainya kakak tadi udah sporty jadi tahu nggak sih kalau Kak Prilly itu juga pernah diundang jadi dosen tamu ya? Di mana aja? Adi kan tadi. Aku sempat baca di UGM, betul nggak sih Kak, sama Udayana? Aku dari Jogja loh Kak, BTW. Oh iya. Wah, Iya. Kak, sangat ingat. Serang, Jogja. Banget, Serang, Oke. Jogja. Gila. Ya ampun. Kurang akrab apa lagi nih sama Kak Prilly sekarang? Nanti pulang bareng nggak? Jangan. Bahaya nanti Mau ikut film Danau dong, jangan. Boleh ceritain nggak sih Kak, gimana sih kalau seandainya jadi dosen? Pengalaman pertamanya gimana dan harus kontrol crowding kan ya? Iya, betul. Boleh Aku sih sangat enjoy mengajar ya. Jadi waktu itu aku ikut programnya, waktu itu masih Kemendikbud ya, masih program Nadim. praktisi mengajar. Terus aku iseng aja buka di websitenya, abis itu aku submit CV. Jadi ini benar-benar aku Dari diri submit sendiri. Keren. no orang dalam ya. Oke. Walaupun kenal sama Pak Nadiem, tapi aku sangat mengikuti ininya, prosedurnya gitu. Bahkan aku nggak bilang sama orang-orang yang aku kenal di kementerian gitu. Aku benar-benar kayak masukin CV gitu-gitu. Tiba-tiba dapat notifikasi, dapat panggilan dari UGM. Jadi kalau kita masukin CV itu, nanti universitas-universitas yang masuk ke dalam program praktisi mengajar kan bisa melihat ya yang daftar siapa aja. Terus aku dapat undangan dari UGM, meeting sama dosen-dosen di sana untuk kita membahas materinya mau apa. Karena walaupun aku dosen praktisi tapi tetap harus nyambung sama teori mereka. Jadi aku bikin materi perkuliahannya itu didampingi sama dosen pengajar di sana gitu. Jadi nggak ngasal-asal datang terus tiba-tiba kayak ngomong gitu ya. Ini beneran bikin decknya dulu, bikin materi belajarnya. Terus ya udah akhirnya aku semester pendek di UGM dan di Udayana. Kalau di UGM aku aku mengajar tentang komunikasi, lebih spesifikasinya tuh ke personal branding sama ke krisis manajemen. Kalau Udayana ke bisnis. Di bisnis. Kalau di Udayana gitu. Kalau UGM divisi Pol. Di Ilkom ya. Jadi aku sangat-sangat menyukai ya kegiatan mengajar itu, karena aku sih nggak mau bilang aku mengajari gitu, tapi aku lebih ke sharing pengalaman aku gitu. Karena kan anak mahasiswa ini pinter-pinter banget, yang IPK-nya tinggi-tinggi banget, tapi mereka kan belum terpapar sama kenyataan lapangan kerja yang jauh berbeda sama perkuliahan. Betul, setuju sekali. Kita udah kayak ngerasa hidup ini gitu dengan tugas dan skripsi, ternyata pas di lapangan kerja lebih berat setuju, Kak. Jadi aku sharing masalah ke situnya gitu, kayak kalau berbisnis di dunia nyatanya tuh kalau mengalami masalah mitigasinya seperti apa gitu. Tentunya dengan teori-teori yang diajarkan di perkuliahan gitu. Luar biasa. Jadi memang dari apa yang tadi udah disampaikan sama Kak Prilly nih, kawan pajak, kita bisa wrap up kalau Kak Prilly ini juga seorang yang mandiri dan juga disiplin dong, tentu saja. Ini bisa teman-teman atau kawan pajak contoh juga. Nah ini nih. Ini yang kamu tunggu-tunggu. Karena selain jadi panas. Jangan panas dulu. Karena selain dari tadi Kak mandiri, disiplin, pasti kan dibalik kesuksesan yang sudah Kak Prilly capai sekarang, ini pasti ada support system dari orang
belakang. Nah, Benar. selain Kak Omara, selain Kak Omara, udah aku highlight nih. Selain Kak Omara, siapa sih Kak sebenarnya support system terbesarnya Kak Prilly Latuconsina nih? Sekarang kalau bilang support system terbesar tuh aku jelasin level-levelnya ya. Boleh, Jadi lengkap yang pasti pertama selengkap-lengkapnya. keluarga dong, karena dari awal aku berkarir keluarga yang selalu dukung gitu ya. Kan dulu aku ya nggak punya fasilitas kayak sekarang yang dimana aku bisa bayar supir sama asisten gitu ya. Jadi awal-awal aku kerja, mama aku mengorbankan waktunya untuk nemenin aku, Oke. nyetirin aku gitu ya. Waktu aku syuting sinetron tuh, mama yang nyetirin aku sampai jam 3 pagi. Oke. Bahkan waktu aku berkarir jadi host, waktu masih Koki Cilik, itu kan syutingnya selalu keluar kota. Mama nggak bisa ikut aku keluar kota karena ada adik aku kan yang harus Oh ngurusin. iya, Adik aku waktu betul. itu juga belum begitu besar, masih kecil. Akhirnya papa mengorbankan dirinya izin ke kantornya, ke pekerjaannya untuk nganterin aku keluar kota gitu, nemenin aku syuting. Karena kan masih kecil ya dan belum bisa bayar asisten gitu untuk nemenin aku kemana-mana, ngejagain aku. Jadi orang tua aku tuh banyak mengorbankan waktu mereka untuk mendukung karir aku. Makanya aku bisa sampai kayak sekarang gitu. Dan mereka tuh tipe orang tua yang asik banget ya. Jadi ya udah kamu maunya jadi apa terserah gitu. Mau bisnis apa ya udah cobain. Nanti kalau gagal kan kamu sendiri yang ngerasain dan Betul. belajar dari situ. Kita orang tua cuma mengawasi dan mendukung aja gitu. Oke. Kedua pastinya tim aku ya karena tim aku luar biasa sekali nih kerjanya kan aku setiap hari jadwalnya sehari bisa berapa jadwal gitu. Mobilitasnya tinggi tanpa ada tim aku yang kompeten mengatur jadwal, mengatur segala macam schedule, Keperluan juga. keperluan gitu. Ada asisten aku yang 24 jam sama aku harus inget barang-barang yang aku bawa apa segala macam ya. Aku nggak mungkin bisa menjalani hari aku dengan lancar gitu ya. Oke. Yang ketiga pastinya pacar aku. Oke. Ih seneng banget bisa ngomong pacar gitu ya. Kan biasanya Dulu kayak jarang. ya, Iya, betul. ala-ala ngumpet-ngumpet gitu. Nggak, tapi sekarang aku udah santai aja. Kenapa pasangan menurut aku support system dari pasangan itu salah satu yang paling penting. Karena kan kita nggak setiap hari, apalagi aku udah tinggal sendiri ya, karena aku mobilitasnya tinggi di Jakarta, jadi aku kadang stay di Jakarta lama baru pulang ke Tangerang lagi gitu. Komunikasi sama orang tua kan nggak sesering sama pacar pastinya. Betul, Sama betul. sama orang tua nelfon habis itu oke mama dadah, tapi sama pasangan kan kita kayak Tiap hari. tiap saat gitu ya kan Intens lah ngobrol ya. gitu. Jadi menurut aku dukungan dari Omara tuh juga sangat apa ya mempengaruhi hari-hari aku sih Oke. gitu kayak jadinya jarang burn out ya di saat Betul. burn out tapi ada yang nyemangatin, ada yang Betul, ngirim betul, makanan atau ngirim bunga gitu kan, bikin hati senang gitu ya. Betul. Jadinya bisa menjalani hari-hari dengan sangat lancar. Oke. Dan berarti keluarga ini memang nomor satunya adalah keluarga gitu ya Kak ya? Pasti dong. Pun kita tuh ada di titik ini kan pasti karena sacrifice orang-orang yang ada di sekeliling kita ya. Benar banget. Kalau gitu misalnya nih banyak pasti kawan pajak yang sekarang itu audiensnya Kak Prilly nih. Banyak juga dari mereka yang mungkin seumuran sama kita yang sebaya lah ya, yang mungkin mereka tuh sekarang sedang mencari motivasi, mencari inspirasi biar terus berkembang lebih maju dan Kak Prilly adalah role model mereka gitu. Boleh dong dikasih pesan-pesan buat kawan pajak biar mereka tuh lebih semangat lagi gitu. Kalau aku sih sekarang tuh gara-gara sosial media itu digunakan sama banyak orang ya. Betul. Semua orang bisa main sosmed, semua orang bisa posting apapun, semua orang bisa komen ke akun manapun. FYP kita kadang akun siapa kita nggak kenal tapi pasti masuk ke Ada, FYP iya, kita gitu, betul, tergantung tren yang ada. Jadinya tuh aku ngelihatnya sekarang itu kita punya tendensi untuk membandingkan hidup kita sama orang lain. Oke. Membandingkan hidup kita sama cerita sukses orang lain. Kan banyak tuh di sosial media cerita sukses siapa, Iya. yang dimana nggak mungkin cerita sukses itu terjadi dalam waktu yang instan gitu kan. Betul. Kayak aku berkarir dari umur 13 gitu. Lebih dari 10 tahun untuk membangun karir yang seperti ini dan asam garam kehidupan dalam pekerjaan udah aku rasakan di saat aku masih kecil. Cuma kan itu nggak mungkin aku posting semuanya di sosial media. Betul. Jadi orang udah ngeliat di saat aku sukses, abis itu ngebandingin kok bisa ya dia sukses umur segitu, aku mana gitu. Nah akhirnya malah ngebuat kita jadi stuck karena kita fokusnya ke hidup orang lain. Jadi menurut aku semua orang itu punya timeline-nya masing-masing, semua orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan jalan hidup kita itu sama jalan hidup orang, tapi boleh ngebandingin diri kita sama diri kita di masa lalu.
Soalnya itu Oke. selalu aku lakukan gitu. Oh, iya, Kayak iya. hari ini aku lebih baik gak ya dari hari aku yang kemarin? Supaya aku bisa terus mengevaluasi cara kerja aku, mengevaluasi diri aku, apakah aku sudah bertumbuh tahun ini, apakah aku bertumbuh bulan ini, aku belajar apa ya bulan ini gitu. Sama balik lagi nggak ada hal yang mudah dan nggak ada hal yang instan. Jadi kalau lagi dapet masalah itu jangan kayak merasa apa ya, "Oh, ini dunia sudah berakhir," Ah. gitu. Enggak kayak gitu. Karena aku ngerasa, eee, orang sukses itu nggak mungkin bisa sukses tanpa gagal. Ah, betul. Dan nggak mungkin bisa sukses tanpa merasakan kesusahan gitu ya. Justru aneh kalau sukses tapi nggak pernah ngerasain susah gitu. Tiba-tiba sukses gitu ya. Iya, justru rasa susah yang dihadapi sekarang sama anak-anak muda nih, Gen Z, Gen millennials dan semuanya, atau mungkin hal yang nggak sesuai dengan rencana itu bisa kita jadikan bahan untuk evaluasi diri gitu. Dan gimana caranya kita bisa lebih baik lagi. Selalu ada jalan, yang penting fokus sama diri sendiri daripada sama hidup orang lain. Oke, keren banget nih pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Kak Prilly. Semoga juga menjadi motivasi bagi teman-teman Tangerang Timur tentunya. Aku tuh jadi inget ya. Jadi pernah ada quotes-quotes gitu yang muncul di KPP Pratama Tangerang Timur. Apa tuh? Jadi belajar itu seperti membayar pajak katanya. Ah, oke. Semakin cepat kamu mulai, semakin mudah urusannya. Kata ngabisin jatah gagal aja dulu pas kita masih muda. Benar. Gitu. Jadi iya deh kalau pajak belajar itu kayak bayar pajak. Makin cepat mulainya, makin mudah urusannya. Ya, dan kalau dilaksanakan ada keuntungan untuk diri sendiri juga ya kan. Semakin kita Aduh. belajar semakin kita merasakan keuntungannya. Betul. Semakin kita bayar pajak semakin kita juga merasakan keuntungannya sebagai warga negara ini gitu. Benar. Keren. Ini udah mulai nyerempet-rempet nih Giovanni. Ya. Apalagi bahas soal pajak. Wah, Kak Prilly, aku kalau sih bangga ya karena aku tertib ya. Oke, nah ini yang mau kita gali lebih dalam lagi. Tapi tunggu dulu Iya. gali-galinya. Coba. Masih dasar-dasar dulu aja kali ya. Iya. Dengar kata pajak, menurut Kak Prilly itu gimana sih? Apa yang terlintas di benak Kak Prilly atau pikiran Kak Prilly ketika pajak gitu? Gini, aku kalau ngedengar kata pajak gitu ya, kalau ngelihat di sosial media apa segala macam, orang tuh pasti pajak kayak udah takut sendiri gitu ya. Padahal kalau aku dengar kata pajak, aku tuh ingatnya kata manfaat. Karena menurut aku di saat kita bayar pajak ada manfaat yang bisa kita dapat gitu sebagai Iya. warga negara gitu. Karena kan uang pajak itu ya untuk membenahi infrastruktur, apapun itu yang diperlukan gitu segala macam. Jadi semakin kita tertib, ya semakinlah negara mempunyai anggaran dan uang untuk memperbaiki apapun yang perlu diperbaiki dan perlu diimprove ke depannya gitu. Setuju sekali. Cuma ya balik lagi mungkin banyak orang yang kalau udah mikir pajak langsung kayak takut, padahal enggak. Padahal menurut aku kita kan kerja di Indonesia, mencari uang di sini, tinggal di sini, menapaki kaki di sini. Betul. Jadi ya memang sudah seharusnya kita menyisihkan penghasilan kita yang kita dapatkan di negara ini untuk negara ini juga gitu. Jadi pajak itu kayak kontribusi kita sebagai Betul. warga negara Yap. untuk negara itu sendiri. Tadi kan udah bahas-bahas Kak Prilly adalah seseorang yang tertib pajak nih katanya. Iya. Iya dong. Boleh dong ditunjukin. Bukti tertibnya apa sih? Gitu. Saya tuh nggak takut banget loh kalau Oh, oke. gini lah. Kita lihat ya Giovanni ya. Menurut aku tuh nah ngomongin support system tadi ya, keluarga aku itu juga selalu ngingetin aku soal pajak, Oke. terutama papa aku ya. Kayak misalnya aku dapat pekerjaan apa, jangan lupa disisihkan untuk pajak kamu segini ya, segini persen. Oh oke. Jadi aku bahkan punya apa sih namanya rekening khusus untuk Pos bayar khusus pajak. ya. Iya, jadi kayak itu emang khusus untuk aku bayar pajak gitu. Jadi nggak akan kelupaan, nggak akan apa. Karena kan ada pajak yang harus kita potong sendiri Betul, juga gitu betul. kan. Jadi jangan lupa pajak gitu. Pril udah waktunya lapor ya. Jangan lupa dilaporin semuanya tuh pekerjaan-pekerjaan kamu sampai aku kirimin kontrak-kontrak kerjanya gitu segala macam. Ini apa jumlahnya apa. Jadi papa aku yang juga membantu aku tuh ngelapor pajak. Karena kan kadang ini gimana Pak Hagi, kita masih suka oh ini gini caranya sampai akhirnya aku udah hafal sendiri dan udah bisa online juga kan. Iya betul. Ini dia SPT elektronik aku. Oh, luar biasa nih kawan pajak. So, ini maaf ya aku burumin dulu ya ininya. Nah itu juga sekalian kasih tahu nih ke kawan pajak, kalau seandainya kawan pajak tuh udah lapor SPT tahunan, nanti akan menerima bukti
Bukti penerimaan elektronik, ya. iya. Nanti penerimaan surat yang akan masuk melalui email kawan pajak masing-masing. Yang seperti Kak Prilly tunjukkan tadi. Yang warna biru itu loh. Iya. Iya. Ngomong-ngomong soal SPT tahunan tadi Kak Prilly, itu Kak Prilly bener-bener nyusun sendiri kah atau dibantu? Dan kalau Aku ada orang keuangan oke. gitu. Susah nggak sih Kak bantu-bantuin mereka gitu? Maksudnya Enggak sih, nggak susah ya. nggak susah? Karena kan apa ya, apalagi kerjaan kayak aku itu kan kalau aku kan kerjaannya tuh nggak mendapatkan gaji bulanan ya. Kita kan gajinya kayak film, iklan, atau keuntungan bisnis Iya. ada gitu. Iya. Jadi menurut aku lebih jelas pos-posnya gitu kayak, oh iya ini ada laporan dari sini, oh iya aku dapat pekerjaan ini, semua kontraknya jelas, terus juga potongan pajaknya jelas gitu. Tinggal aku ngingetin aja, aku ada pekerjaan ini kemarin, aku ada ini ya, aku ada Ditambahin. pemasukan uang ini dari pekerjaan ini. Tinggal diiniin aja disusun aja sama orang keuangan aku supaya laporannya tuh rapih gitu ya, sesuai dengan urutan masuknya uang dan pekerjaannya gitu. betul. Udah tinggal online aja sih, kan udah bisa lapor pajak dimanapun kapanpun bisa tinggal online Pakai aja. filingnya. Iya, Iya. jadi udah nggak perlu bingung lagi kayak gimana. Mungkin banyak yang masih suka bingung ini lapor pajak Iya, gimana benar. sih gitu. Padahal tinggal dibuka aja gitu. Dan sekarang internet udah di mana-mana, tinggal cari tahu gimana cara nyusunnya dan segala macam gitu. Berarti Kak Prilly udah pernah ngalamin sendiri gimana caranya lapor. Iya, walaupun dibantuin ya tetap ya Dibantuin. penyusunannya gitu sama orang tua. Kalau tips yang mau Kak Prilly share untuk lapor SPT tahunan nih buat kawan-kawan pajak, kira-kira apa tuh tipsnya? Tipsnya jangan pernah lupa aja, sedikit pun tuh jangan pernah lupa ya, menurut aku harus detail ya. Dan sebenarnya bukannya cuma laporan pajak aja, kalau info keuangan itu kita harus detail ya, supaya semuanya jelas, laporan pajak kita rapi. Iya. Karena jujur semakin rapi laporan pajak kita, itu semakin lancar ke depannya gitu jalan kita. Dan jujur kalau aku ya, semakin rapi laporan pajak, aku semakin bangga sebagai warga negara Indonesia gitu. Karena kayak laporan pajak aku rapi, sorry ya, kayak semua pekerjaan itu aku laporkan, bahkan ke hal-hal yang kecil yang memang itu adalah kewajiban aku sebagai warga negara bayar pajak, semuanya rapih gitu penyusunannya gitu. Dan yang pasti Kak Prilly nggak pernah nunda-nunda ya. Tidak pernah Tidak nunda-nunda. Nah itu dia, nunda-nunda itu menurut aku jangan sampai ya. Pokoknya udah saatnya lapor langsung Iya. lapor gitu. Karena kalau nunda-nunda kita juga yang rugi gitu, Betul, akan semakin betul. repot lagi gitu. Dan aku dengan kesibukan yang kayak gini aja bisa aku bagi gitu ya. Oke, ini tanggal segini aku udah harus lapor pajak, berarti dari kapan aku udah rapihin filenya, laporannya dan segala macam, dicatetin semuanya. Terus udah tinggal online aja. Iya, karena sekarang itu di bulan Februari loh. Betul. Di bulan Februari, sementara deadline untuk orang pribadi itu adalah 31 Maret. dan Kak Prilly udah lapor. Sudah dong. Keren, luar biasa. Keren. Jadi sekalian info juga nih buat kawan pajak, kalau seandainya pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu batas akhirnya adalah 31 Maret 2025. Ya kalau seandainya top up itu bisa ada denda 100.000. Nah, kalau seandainya untuk badan usaha itu batasnya adalah tanggal 30 April 2025. Yang kalau seandainya terlambat nih Kak, itu dapat denda 1 juta. Lumayan kan dendanya? Betul, betul. Kalau ada denda itu juga jangan ditakut, tapi tetap malah harus kita susun biar benar, lengkap dan juga jelas. Malah itu Jadi sebagai motivasi supaya betul. kita selalu on. Tepat waktu, iya. Nah, Kak Prilly, ngomongin pajak udah, terkait dengan pekerjaan juga udah. Dengar-dengar nih Kak Prilly juga founder dari Yuk Group. Iya, Itu benar. tentang UMKM gitu ya Kak katanya? Benar. Jadi itu tuh waktu itu COVID ya. Waktu COVID aku ngelihat banyak UMKM baru kan, karena mereka ada yang di layoff, terus akhirnya membuka usaha sendiri. Tapi nggak tahu cara menjualnya gimana. Padahal produknya bagus. Bahkan banyak ibu-ibu rumah tangga yang bingung mau ngapain, udah dia bantu suami bikin rempeyek, bikin kerupuk, apa segala macam di rumah, produknya enak-enak. Nah terus akhirnya aku sama tim, aku tuh sebagai public figure aku bisa bermanfaat apalagi ya buat orang-orang. Akhirnya aku bikinlah komunitas Yuk Group ini, di mana di komunitas Yuk Group ini aku mengajak UMKM untuk gabung ke komunitas Yuk Group. Nah, UMKM yang masuk komunitas kita itu bisa mengikuti kelas. Ada 18 kelas gratis. Kelasnya itu ada kelas untuk
marketing, Mhm. packaging, kelas bagaimana caranya BPOM, Oh, iya. caranya haki, Sertifikat halal. sertifikat halal. Jadi kan mereka baru bikin bisnis tapi nggak tahu nih caranya Iya. gimana sih, Iya. nggak tahu kalau ternyata makanan tuh harus Harus BPOM seperti ini, loh, iya. harus ada halal loh gitu. Nah itu diajarin semuanya sama expert-expert dari Yuk Group. Bidangnya, Terus ya. kita bantu juga misalnya ada kegiatan konser gitu ya. Nah biasanya Yuk Group itu udah partnership sama beberapa Booth. sama beberapa acara itu, serta booth-booth di situ itu Yang Group ngisi dari Yuk buka. Group. Oh, Jadi oke. UMKM yang gabung di Yuk Group bisa buka bazar di sana secara gratis, dan ngelihat komen-komen mereka gitu ya di grup kita. Mhm. Seneng banget kalau buka bazar di Yuk Group selalu sold out. Oh, luar Ini biasa. tambahan masukan juga. Terus aku bisa promoin juga produk-produknya secara gratis, dan ini benar-benar non profit ya. Aku tidak mengambil keuntungan apapun dari Sukarela ya, sini. Kak, ya? Ini emang sukarela, aku berbagi dan membantu UMKM aja, karena menurut aku dengan kita membantu UMKM kita juga membantu ekonomi negara ini juga kan, membuka lapangan pekerjaan buat orang banyak juga. Termasuk pelatihan buat bayar pajak juga nggak itu, Kak? Iya, kayaknya kamu boleh deh jadi expertnya nanti podcastnya. Boleh, Ya kan, undang Kak? kita aja. Ya kan Boleh, boleh kan banget. Zoom aja. Iya. Jadi supaya UMKM terpapar gimana cara lapor pajak, ya mungkin boleh diinfoin dong gimana UMKM kalau misalnya itu lapor pajaknya. Oke. Jadi Giovanni mau jelasin? Nah, jadi aku tuh yang pertama, jadi DJP itu juga sangat memudahkan para pelaku UMKM untuk para teman-teman yang masih mendapatkan penghasilan 0 sampai 500 juta itu belum dikenakan pajak, dan yang dikategorikan dikenakan pajak UMKM itu yang penghasilannya atau omsetnya sebesar 500 juta sampai 4,8 miliar per tahunnya. Dan tarifnya itu tunggal sebesar 0,5%. Misalnya si UMKM itu mendapatkan omset di bulan itu sebesar 600 juta gitu ya. Nah, berarti yang dikenakan tarif pajaknya sebesar 100 juta atau selisih dari 500 juta itu yang dikalikan dengan 0,5%. Artinya pajak yang dikenakan sebesar 500.000 rupiah ya. Gitu kawan pajak. Mudah kan? Gitu doang, Kak Pri. Mudah kan ya, Kak, ya? Mudah banget, dan aku seneng banget ada yang UMKM, ada yang enggak, jadi potongannya beda. Beda, Dan betul. UMKM juga pasti masih merintis, jadi Betul nggak dibebani sama sekali. Iya, heeh. Sesuai dengan apa yang kita terapkan juga, Kak Pri, di Direktorat Jenderal Pajak, kita juga selalu mengusung pelayanan prima nih, Kak. Jadi Gimana? memudahkan untuk wajib pajak. Ya tadi, ketika Kak Pri kerjanya banyak, gajinya banyak, tarifnya berbeda dengan yang UMKM yang hanya dikenakan satu tarif saja, seperti itu. Dan sebenarnya kita juga memberikan banyak kemudahan untuk wajib pajak. Misalnya nih, para pelaku UMKM itu kebingungan gitu ya. Kita tuh bisa bisa lewat telepon, bisa WhatsApp helpdesk KPP juga, bisa datang juga ke kantor. Tentu saja di KPP Tangerang Timur. Rawan kayaknya Tangerang. Banyak kok nih UMKM dari Tangerang. Iya kan, pasti kan. Sama kalian tadi ya. Oke, keren banget ya Kak Prilly, nggak berasa loh. Kita sebenarnya pengen ngobrol banyak banget. Iya. Kita tahu ya Kak Prilly tuh sibuk. Sibuk, betul. Kita udah ngobrol dari Sobat Sporty udah, kesibukan Kak Prilly juga sehari-hari udah, sampai laporan akhir tahunan malah kita sampai bahas UMKM loh. Iya, ini sampai bahas Yuk Group loh ini. Nah, dari Kak Prilly nih, ada nggak sih Kak pesan-pesan sebelum podcast kita berakhir nih, pesan-pesan yang akan disampaikan ke kawan pajak Ceritang Tim? Pesan-pesannya jangan pernah berhenti belajar dan berkarya. Apapun yang kita alami di keseharian kita, jadikanlah itu bahan untuk kita selalu belajar ya, sebagai individual maupun sebagai pengusaha gitu. Karena tadi kita lagi ngomongin UMKM. Apalagi bisnis juga fluktuatif, pasti banyak pengalaman yang kita alami di setiap harinya. Jadikanlah itu bahan untuk kita terus semangat. Dan jangan lupa pastinya untuk selalu lapor pajak tepat waktu dengan benar, karena menurut aku lapor pajak itu adalah bentuk dari cinta kita terhadap negeri ini gitu. Jadi jangan dijadikan beban, tapi justru dijadikan itu adalah kebanggaan, karena kita udah berkontribusi untuk negara ini gitu. Jadi nggak boleh protes-protes kalau belum berkontribusi ya. Iya, betul banget. Berkontribusi juga sebagai warga negara gitu. Luar biasa menginspirasi ya. Dan buat kawan pajak jangan lupa diingatkan sekali lagi, lapor SPT tahunan tepat waktu. Paling lambat 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Karena Kak Pri udah lapor,
kamu kapan? Iya. Oke, kalau gitu kita ucapin makasih banyak. Sama-sama Nih, dong. Udah ngobrol-ngobrol bareng kita. Kawan pajak terima kasih juga sudah membersamai kita selama beberapa menit ke belakangnya. Iya. Semoga dan pasti banget informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa lapor SPC tahunan dan sampai bertemu lagi di podcast Cerita Tim selanjutnya. Bye. Dadah. Cerita Tim, cerita dari Tangerang.